Saudara, hari ini berkas perkara Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan berkas dilakukan polisi setelah dinyatakan lengkap oleh penyidik. Sehingga bisa dibawa ke Kejaksaan untuk segera dilanjutkan ke tahap persidangan. Terdapat 70 saksi yang diperiksa oleh penyidik, 18 diantaranya memberatkan tersangka Peggy Setiawan. Dari beberapa yang diperiksa, terdapat saksi ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi ataupun ahli informasi dan teknologi. Besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan dan besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan. Dilarang bertemu terpidana di lapas, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki mendatangi kantor Ditjenpas di Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kedatangan tim kuasa hukum kasus Vina untuk menanyakan langsung alasan larangan pihak lapas maupun rutan selama dipindah ke sejumlah rutan di Bandung, keluarga maupun kuasa hukum tak bisa bertemu dengan para terpidana. Tak hanya ke Ditjenpas, tim juga mendatangi Komnas HAM atas hambatan yang dialami. Coba langsung ke tempat mereka dititipkan, yaitu di beberapa lapas di Kota Bandung. Ternyata kami mendapat halangan dan tidak diberikan izin, sehingga kami datang ke Bapak Dirjen untuk mempertanyakan alasan kenapa kami dihalangi dalam menjalankan tugas profesi. Soal perkembangan kasus pembunuhan Vina akan dilaporkan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ninda Destiani. Selamat pagi Ninda. Ninda, berkas Peggy ini kan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Apa saja isinya dan itu artinya persidangan sudah dekat, sudah ada jadwal sidang perdana kapan akan digelar? Iya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Betul, ini terkait pelimpahan berkas gelar perkara tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini harusnya memang dilimpahkan per hari ini. Di mana nantinya rencananya hari ini gelar perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian nanti berkas tersebut ini merupakan berkas tahap 1 yang kemudian nanti akan dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian juga akan diperiksa terkait kelengkapan berkasnya begitu. Jika memang nanti berkasnya ini masih belum lengkap, nantinya pihak dari Kejati ini akan memberikan kode P18 di mana artinya pihak Kejati mengembalikan berkas tersebut ke Polda yang kemungkinan maksud kami yang kemudian harus dilakukan dilengkapi terlebih dahulu. Dan jika memang nantinya berkas perkara tersebut ini justru sudah lengkap, dari pihak Kejati ini akan memberikan kode P21 yang kemudian artinya dari berkas tersebut ini sudah dapat dimulai proses tahap 2 penyidikan Adisti dan juga saudara. Dan ini juga disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho, di mana pihaknya menyebut bahwa selama ini pihak dari kepolisian penyidik Polda Jawa Barat ini telah melakukan kegiatan penyidikan secara proporsional dan prosedural yang kemudian juga harusnya hari ini justru telah dilakukan pemeriksaan dan telah lengkap, sehingga hari ini per Kamis ini berkas tersebut dapat dilimpahkan ke Kejati. Dari Kejati sendiri ini juga telah tengah menyiapkan menerima berkas gelar perkara tersebut yang kemudian nantinya ini akan dilakukan penelitian selama 7 hari. Nah, nanti setelah itu kami masih belum mendapatkan informasi apakah memang pukul berapa kemudian berkas perkara tersebut ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun memang kami hingga siang hari ini masih belum melihat adanya aktivitas secara transparansi ya. Dan informasi yang terbaru kami dapatkan terkait kasus ini juga memang seperti kita tahu dan juga saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini juga turut disoroti oleh pihak instansi luar seperti dari Kompolnas misalnya. Dan dari Kompolnas sendiri ini juga turut berwenang untuk
memantau kasus ini, kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa hari ini rencananya dari pihak Kompolnas ini akan hadir di Polda Jawa Barat. Seharusnya tadi pukul 8 pagi sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh Komisioner Kompolnas ini pihaknya hadir langsung oleh Ketua Kompolnas. Namun hingga siang hari ini kami masih belum melihat adanya kehadiran dari pihak Kompolnas. Namun nanti kita pastikan apakah memang dari Kompolnas ini akan hadir turut di Polda Jawa Barat. Namun sementara ini yang kami dapatkan bahwa memang tujuannya adalah hanya untuk melakukan gelar perkara bersama pihak penyidik Polda Jabar. Sementara itu nanti kita akan pantau apakah maksud dan tujuan kedatangan dari pihak Kompolnas ini ke Polda Jabar. Adisti. Hari ini rencananya berkas perkara Peggy ini akan dilimpahkan kejaksaan. Di sisi lain juga Kompolnas juga akan mendampingi dari proses gelar perkara atau pelimpahan berkas perkara. Nah yang juga paralel Ninda, kita tahu Senin pekan depan ini akan ada gelaran sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Apa bukti yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum Peggy dalam sidang pra-peradilan Senin pekan depan, Ninda? Iya, Adisti dan juga saudara, betul. Kuasa hukum ini juga menyampaikan bahwa sidang pra-peradilan ini tinggallah beberapa hari lagi dan memang digelar perdana nanti pada tanggal 24 Juni mendatang di PN Bandung, yang kemudian tentu dari pihak kuasa hukum Peggy maupun pihak Polda Jabar ini tengah melakukan persiapan dengan mempersiapkan jumlah alat bukti dan juga para saksi yang kemudian nantinya akan dimintai keterangan saat nanti sidang pra-peradilan. Untuk pihak kuasa hukum sendiri ini justru sedang mempersiapkan alat bukti dan saksi juga, di mana salah satunya adalah sejumlah teman Peggy yang profesinya sama sebagai buruh bangunan, kemudian juga telah diperiksa, di mana menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini pada saat malam kejadian ini justru pihaknya tengah berada di Kabupaten Bandung bersama para saksi tersebut begitu, dan tidak ada di Cirebon begitu. Dan ini juga disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum ayah Peggy, di mana di situ disebutkan ada satu barang bukti berupa upah gaji, di mana pada malam hari itu justru Peggy bersama rekannya ini sedang menerima upah gaji dari ayah Peggy, sehingga di situ juga tertera tanggal pada malam kejadian, sehingga menurut kuasa hukum ini justru merupakan salah satu alat bukti yang cukup kuat untuk dapat meringankan atau membebaskan kliennya Peggy Setiawan. Dan di sisi lain dari pihak Polda Jawa Barat ini juga justru setelah tengah mempersiapkan sebuah tim bidang hukum dari Polda Jabar untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan maupun juga dari pihak kuasa hukum. Dan selain itu sisanya ini adalah pihak Polda Jabar per hari ini justru akan memberikan mempersiapkan itu tadi Adisti dan juga saudara, sebuah dokumen berkas gelar perkara atas Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nanti kita pantau apa yang kemudian dapat diambil dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saat ini masih menunggu pihak dari Polda Jabar. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat.